Meski didukung dengan regulasi peraturan daerah yang jelas, forum data statistik sektoral di lingkungan Pemda Bovendigul belum berjalan dengan baik. Dinas Kesehatan Bovendigul melaksanakan program pelayanan kesehatan bergerak tahap 1 di Kampung Biwagi 2, Distrik Kawagin. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dan semua. Jumpa lagi bersama saya, Romana Agnesia Warmasi dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Meski didukung dengan regulasi peraturan daerah yang jelas, forum data statistik sektoral di lingkungan Pemda Bovendigul tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan minimnya sinergitas, terutama BP4D sebagai pioner perencanaan belum mampu menggandeng instansi pengelolaan data di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah memiliki regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur tentang statistik, pengamanan data atau satu data yang didukung dengan surat keputusan atau SK Forum Data Daerah. Namun, forum data ini dianggap mati suri karena belum berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul, Alphonse Tamge. Menurutnya, forum data ini tidak berjalan baik karena belum ada sinergitas antar OPD pengelola data. BP4D Bovendigul sebagai leading sektor perencanaan harusnya bisa menjalin sinergitas yang baik dengan instansi pengelola data seperti Badan Pusat Statistik dan Kominfo Bovendigul sebagai instansi pengelola data di daerah ini. Padahal diakui Alphonse, forum data ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan konsep sebuah perencanaan pembangunan daerah. Itu kita secara regulasi itu kita punya ke situ. Namun sampai hari ini forum data itu yang dibuat itu tidak berjalan. Saya anggap mati suri. Kenapa sampai mati suri? Sinergitas Bapeda sebagai pengaku perencanaan, ini masalah sinergitas. Iya. Kita tidak saling menyalahkan, tapi kita minta sinergitas yang terjadi harusnya jadi pionir di depan BPS, Bapeda dan Kominfo di situ. Namun sampai hari ini tidak berjalan. Iya. Khusus untuk forum data. Padahal itu sangat penting, di mana forum data itu sangat bermanfaat. Ketika seluruh OPD ada wali-wali data di sana, produsen data di sana, kita berbicara bagaimana konsep strategis data itu kita manfaat untuk kepentingan perencanaan. Kan sangatlah mustahil apabila sebuah perencanaan tidak didukung dengan data dan informasi yang terukur. Kabid Persandian dan Statistik ini menyebutkan alasan pihaknya mengundang organisasi kemasyarakatan dan aparatur kampung dalam pelatihan statistik sektoral adalah karena mereka merupakan produsen data dan tidak menutup kemungkinan menjadi wali data pembantu daerah. Untuk itu harapannya sinergitas merupakan hal utama dalam pelaksanaan forum data statistik sektoral di daerah ini. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Organisasi perangkat daerah, terutama pengampu dana otonomi khusus, diminta serius melaksanakan program kerjanya. Selain itu, perlu adanya realisasi fisik dari dana alokasi khusus atau dana DAK, karena akan mempengaruhi pada kegiatan triwulan berikutnya. Asisten 1 Sekretariat Daerah Bovendigul, Dr. Viviana Maharani mengatakan ada beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Bovendigul yang mengelola anggaran kegiatan bersumber dari dana alokasi khusus dan otonomi khusus. Untuk itu OPD dimaksud harus lebih serius dalam melaksanakan kegiatan dari dua mata anggaran tersebut. Menurutnya perlu adanya realisasi fisik karena penerapan anggaran akan sangat berpengaruh pada keberlanjutan kegiatan triwulan berikutnya. Beberapa OPD tertentu yang mengelola kegiatan yang bersumber dari dana DAK dan Otsus, sehingga perlu saya tekankan pada kesempatan ini agar lebih serius dan tanggap terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Proses kegiatan yang terdiri dari realisasi fisik dan penyerapan anggaran sangat berpengaruh pada berkelanjutannya kegiatan triwulan berikutnya. Mengingat kita sudah masuk di awal triwulan 3 anggaran 2024, di mana kondisi ideal
realisasi fisik dan keuangan sudah harus mencapai di atas 50%. Sehingga saya sangat mengharapkan perhatian serius dari Bapak Ibu Kepala OPD agar lebih memperhatikan hal ini. Mengingat saat ini telah memasuki awal triwulan 3, maka realisasi fisik dan keuangan sudah harus mencapai di atas 50%. Diharapkan perhatian serius dari berbagai kepala organisasi perangkat daerah agar lebih memaksimalkan pengelolaan program kerjanya masing-masing. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama dan Pak Saudara semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dinas Kesehatan Bovendigul menggelar sosialisasi tentang persiapan teknis pemberian obat pencegahan massal filariasis atau kaki gajah. Momen sosialisasi tersebut, Kepala Puskesmas diingatkan untuk lebih serius mencegah dan mengobati penyakit filariasis di Bovendigul. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melaksanakan sosialisasi persiapan teknis pemberian obat pencegahan massal filariasis atau kaki gajah kepada para kepala puskesmas. Diketahui penyakit kaki gajah merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit tersebut dapat menyerang sistem limfer yang menimbulkan pembengkakan pada tangan atau kaki dan bisa menimbulkan cacat seumur hidup. Asisten 2 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bovendigul, Dr. Viviana Maharani menegaskan kepada para kepala puskesmas untuk serius dalam menyikapi hal tersebut, karena kesehatan masyarakat merupakan hal penting yang harus tetap dijaga. Kepala puskesmas maupun tenaga kesehatan bersama-sama memikirkan strategi untuk menuntaskan penyakit filariasis atau kaki gajah. Tanggung jawab kita sebagai pertama kepala puskesmas yang bertanggung jawab di satu daerah itu.
kepanjangan tangan Bupati untuk kesehatan, ujung tombak kita mulai serius dengan masyarakat. Ini masyarakat kita kasihan. Ya. Memang saya tahu keadaan sumber daya manusia yang masih kurang. Dokter masih 9 puskesmas yang ada ya. Itu pun Nusantara Sehat yang akan pernah tugas. Masih banyak sekali ya saya tahu, tapi kita bagaimana caranya membuat strategi dalam mengeliminasi filariasis. Ya. Ini saya lihat tahun 2006 sampai 2010 diberikan obat ya 4 tahun ya 4-5 tahun. Nah, survei varietasnya 2012 gagal. Ya. Kemudian 2014 diulang lagi sampai 2015 survei lagi lulus. Ya. Kemudian survei tas 1 2017 lulus. Kemudian survei tas 2 2019 gagal. Itu bagaimana ini kita turun naik begini ya, tidak stabil kita ya. Ini masalah di mana? Saya tidak salahkan Bapak Ibu juga petugas kesehatan, tapi kita mulai fokus dalam... Mantan Kepala Dinas Kesehatan ini menyebutkan tanggung jawab Kepala Puskesmas merupakan ujung tombak di bidang kesehatan. Kepala Puskesmas juga harus serius dengan kesehatan masyarakat meski dengan kekurangan SDM yang ada. Apapun caranya, tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas harus bertindak dengan strateginya dalam menghilangkan penyakit kaki gajah tersebut. Pemberian obat dalam menuntaskan penyakit filariasis di Kabupaten Bovendigul tidak stabil dari tahun 2006 sampai 2019. Untuk itu diharapkan Kepala Puskesmas harus fokus dalam memberikan pelayanan. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Pemirsa, program pelayanan kesehatan bergerak tahap 1 yang dilaksanakan di Kampung Biwage 2, Distrik Kawagit. Program ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah pedalaman dan terpencil. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan bergerak tahap pertama di wilayah Distrik Kawagit, tim kesehatan bergerak menghadirkan berbagai tenaga medis, termasuk dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, dan dokter gigi. Kehadiran tenaga kesehatan di Kampung Biwage untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Muniarti menjelaskan, pelayanan kesehatan bergerak tahap 1 di Kampung Biwage adalah langkah awal yang sangat penting. Namun diakui dalam pelayanan pertama ini tidak semua dokter spesialis dilibatkan karena keterbatasan waktu dan jadwal. Meski demikian, hal ini tidak mengurangi komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas, terbaik, dan memadai kepada masyarakat Kampung Biwage. Kami mendatangkan, kebetulan ada dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada dokter gigi, dan dokter umum. Nah, memang untuk PKB ini sendiri karena kegiatannya adalah pelayanan dokter spesialistik. Tetapi karena kesibukan dan kegiatan dari dokter spesialis yang lain sehingga diwakilkan oleh dokter umum. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Yang intinya bahwa pelayanan kesehatan bergerak ini kami laksanakan di Kampung Biwage. Muniati juga mengungkapkan pelayanan kesehatan bergerak ini akan dilaksanakan 2 tahap, di mana tahap pertama yang sementara berlangsung dan tahap kedua akan dilaksanakan Oktober mendatang. Meskipun masih terbatas, pelayanan kesehatan bergerak ini tetap menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat di daerah pedalaman yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui Dinkes Bovendigul akan terus berupaya untuk membawa lebih banyak tenaga medis, terutama dokter spesialis di tahap berikutnya. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memastikan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelayanan kesehatan bergerak ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Kesehatan untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat akan kebutuhan kesehatan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali.
Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Program pelayanan kesehatan bergerak akan dilakukan di semua kampung yang berada di wilayah distrik Kawagit. Kepastian ini disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Muniarti. Pelayanan kesehatan bergerak adalah bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk memastikan seluruh masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Muniarti menjelaskan, meskipun pelaksanaan tahap awal difokuskan di Kampung Biwage 2, namun tujuan utama program ini adalah untuk menjangkau seluruh wilayah distrik Kawagit. Pelayanan ini dimulai dari Kampung Biwage 2 sebagai lokasi khusus karena sangat sulit dijangkau. Jadi kami intinya bahwa pelayanan itu adalah semua masyarakat yang ada di Kawagit. Nah kebetulan yang menjadi lokusnya ini adalah Kampung Biwage 2 dan berdekatan dengan Kampung Biwage 1. Jadi tapi secara pelayanan beberapa kampung yang kami yang ada di distrik Kawagit itu tetap kami laksanakan pelayanan. Pelayanan kesehatan bergerak ini akan memberikan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan penyakit, hingga perawatan gigi yang langsung dilakukan di tempat. Muniarti menjelaskan, PKB ini dilakukan untuk memastikan semua kampung di distrik Kawagit mendapat akses layanan kesehatan yang memadai. Program ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses kesehatan yang ada dan memberikan pelayanan yang lebih cepat serta efektif. Melalui pelayanan ini diharapkan seluruh masyarakat distrik Kawagit dapat merasakan manfaat dari layanan kesehatan yang diberikan. Tim Liputan Digo TV, Gedi mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, masyarakat Kampung Biwage 2 terlihat antusias dan bahagia menerima pelayanan kesehatan melalui program PKB. Mereka menilai pelayanan ini merupakan jawaban pemerintah atas aspirasi yang selalu disampaikan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. Pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan di Kampung Biwage 2, Distrik Kawagit, disambut baik masyarakat.
Antusias dan bahagia terlihat jelas di raut wajah mereka yang menerima pelayanan kesehatan. Salah satu warga kampung Biwage 2, Yudas Angguhatu, mengaku sangat bersyukur dan puas karena aspirasi masyarakat terjawab. Diakui selama ini mereka berulang kali meminta pelayanan kesehatan yang baik dengan menetapkan dokter spesialis dan kini terjawab. Dinas kesehatan dari Kabupaten Boven Digul sudah tiba di sini. Karena kami sudah berapa kali sudah pesan ke bawah ke melalui kepala kapus bahwa kalau bisa pelayanan dari kabupaten bisa datang di sini. Maka sekarang ini juga bisa tiba di sini. Bikin kami bisa berterima kasih banyak kepada Bapak, terutama Bapak Kapus yang bisa ini jawab kami punya aspirasi seperti itu. Baik, ya mudah-mudahan bukan sekarang ini saja, ke depan kita bisa lanjut sampai dengan bisa ini. Yudas menyebutkan pelayanan kesehatan bergerak ini harusnya dilakukan secara rutin karena menyentuh langsung kebutuhan medis masyarakat. PKB juga harus dilakukan di kampung lainnya karena semua masyarakat mengalami hal yang sama. Dalam hal ini kesenjangan akses kesehatan antara daerah perkotaan dan kampung. Melalui pelayanan ini, diharapkan kesehatan masyarakat dapat meningkat dan rasa aman serta kepuasan warga kampung Biwage semakin terjamin. PKB merupakan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan efektif, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kehadiran PKB di kampung Biwage adalah contoh nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persabaran kita. Nuk bagian Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.